Berita ibadah kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu 22 Agustus 2021, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, Epistel Roma 12 ayat 17 sampai 21, Evangelium Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Dengan tema orang benar di mata Tuhan. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan tema orang benar di mata Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1. Apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika sekarang lapar, berilah ia makan. Jika ia haus,
berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan 2. Ku suka menuturkan. Nanti kita sama-sama. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, penghibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Shalom. Orang benar di mata Tuhan. Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, data yang dilansir dari BBC News bahwa di dunia masih banyak orang yang meninggal di usia muda. Pada tahun 2017 ada sekitar 56 juta orang meninggal dunia dan sebagian adalah usia produktif. Kemudian ada puluhan negara yang sangat berbahaya untuk dikunjungi. Kemudian data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia bahwa angka kematian di usia produktif yakni 45 sampai 49 tahun sebesar 70,24. Kematian ini bisa disebabkan terorisme, tawuran pelajar, dan sudah banyak mengambil korban nyawa, perkelahian pemuda, perkelahian antar kampung, perang antar suku, bahkan perang saudara dalam sebuah negara. Semua ini hendak menyatakan realitas bahwa banyak korban kematian karena kejahatan, bukan kematian secara alami karena umur tua. Belum lagi kematian karena menyalahgunakan narkoba yang pada umumnya adalah kelompok usia muda. Korban penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat dan masif. Belum lagi hidup yang penuh ancaman, di mana kejahatan terjadi semakin meningkat. Kita melihat perkembangan saat ini bahwa perampokan atau pencurian tidak lagi sekedar untuk mempertahankan hidup, namun sudah sampai menyakiti dan membunuh. Jadi tidak lagi sekedar dorongan merampok dan mencuri karena lapar,
melainkan sudah menjadi karakter yang jahat, sehingga tidak segan-segan menganiaya, bahkan membunuh dengan keji, sehingga kita melihat membunuh dengan alasan yang tidak rasional. Pembunuhan terjadi karena hal-hal yang sangat sepele dan tidak bisa diterima akal sehat. Dalam situasi ini, pemazmur bertanya, siapakah ingin berbahagia? Siapakah ingin bersenang hati, lanjut usia, dan yang akan puas dengan pengalaman baik? Tentu semua kita mengingini hal itu. Maka pemazmur menunjukkan bahwa syarat-syarat kebahagiaan itu diperoleh hanya oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah interaksi yang terbangun antara manusia dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hasil dari sebuah proses pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dimulai dari adanya keinginan dan usaha. Memang benar bahwa kita diselamatkan karena anugerah atau sola gratia. Tetapi ada usia kita menyikapi anugerah tersebut dan berbuah sebagai orang yang sudah menerima anugerah. Jadi mereka yang takut akan Tuhan akan berbuah dalam kelakuan yang baik dan mereka menjaga lidahnya. Mazmur 141 ayat 3, Amsal 4 ayat 24, Matius 12 ayat 36. Karena dari perkataan yang sia-sia dan jahat akan timbul salah paham, curiga, percekcokan, penghinaan, penipuan, dan sebagainya. Mazmur 52 ayat 4 sampai 6. Amsal 6 ayat 17. Begitu banyak kekacauan, perselisihan, pertengkaran karena kejahatan lidah. Itulah sebabnya kita mau takut akan Tuhan dan tentunya mau hidup sesuai dengan sifat Yesus Kristus. Orang yang takut akan Tuhan juga hendak menjauhkan diri dari yang jahat dan berbuat baik. Amsal 3 ayat 7, Ayub 28 ayat 28. Dan mereka mencari damai dengan segenap perhatian. Damai yang bahasa Ibrani Shalom mencakup persekutuan manusia dengan Allah dalam arti yang sangat luas, yang sama dengan keselamatan. Sikap inilah yang menandai orang-orang yang benar dan adil. Maka Shalom dalam konteks perjanjian lama bukan ekskatologis atau nanti setelah akhir zaman tiba. Shalom itu now and here, sekarang dan di sini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Orang yang sujud menyembah di hadapan gunungnya yang kudus adalah orang-orang kudus karena Allah adalah kudus. Mazmur 99 ayat 9. Dari gunung Allah di Sion akan keluar pengajaran tentang kekudusan. Maka orang yang datang ke gunung Sion adalah orang-orang kudus karena sudah mendapat pengajaran. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Tuhan akan kembali ke Sion dan berdiam di tengah-tengah Yerusalem, dan Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Zakaria 8 ayat 3. Tafsiran gunung kudus Tuhan tidak harus selalu ditafsirkan secara ekatologis, melainkan realis dan konkret, di mana persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan adalah persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang-orang kudus sebagai sorga yang berada di dunia. Maka disebut jika hendak merasakan sorga, maka beradalah di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang benar dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan
pastilah diperhatikan Tuhan. Sedang orang yang memisahkan diri dari Tuhan dengan berbuat jahat, memisahkan diri dari sumber hidup, yaitu Tuhan, maka kepanaan atau kehancuran akan terjadi dalam hidup mereka. Pemazmur memang tidak hendak mengemukakan suatu teori bahwa orang-orang benar akan selalu berbahagia di dunia ini dan orang-orang fasik akan selalu malang. Bukan seperti itu. Yang mau dikatakan bahwa setiap yang mengaku percaya pastilah diselamatkannya. Mereka yang menyandarkan hidupnya pada Tuhan tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan selalu menyertai dan menyelamatkan mereka seperti yang dialami oleh pemazmur sendiri. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433 ayat 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 439 ayat 3. Bila kau memandang harta orang lain, sama. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.